Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Baik, terima kasih kepada teman-temanku sekalian yang telah berkenan hadir dalam rangka acara pada kali ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi saya dengan tema Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, sebelum saya melanjutkan acara ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rio Rinanta dengan NPM 2213032091. Baik, untuk selanjutnya, apa itu Pancasila sebagai ideologi negara? Di sini, Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Dan Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Mengapa Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara? Salah satu alasan mengapa Pancasila dipilih menjadi dasar negara Indonesia yaitu karena berasal dari nilai-nilai luhur budaya bangsa dan sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara bukan hanya registrasi kepribadian sendiri, akan tetapi juga pemberi arah bagi masa depan bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu fungsi ideologi Pancasila. Bisa kita lihat yang pertama untuk menyatukan bangsa Indonesia, memperkokoh dan memelihara kesatuan serta persatuan. Kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan. Ketiga, memberi kemauan guna untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa Indonesia. Materi selanjutnya, tujuan dibentuknya ideologi. Tujuan utama dibalik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak, yaitu tidak hanya sekedar pembentukan ide yang ditempatkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Materi selanjutnya, pengamalan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai kepercayaan masing-masing. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Ketiga, mendukung seseorang merayakan hari besar keagamaannya masing-masing. Keempat, menjaga ketenangan lingkungan saat seseorang beribadah. Materi selanjutnya, apa yang akan terjadi jika nilai Pancasila tidak diamalkan? Selain dipenuhi dengan konflik-konflik, tidak diterapkannya sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari juga menimbulkan pelanggaran hak serta kewajiban. Misalnya, salah satu contohnya adalah suatu kelompok masyarakat bisa dengan bebas mengambil hak masyarakat yang lain dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai bangsa Indonesia. Materi selanjutnya, kasus pelanggaran ideologi Pancasila. Yang bisa kita lihat di sini yaitu Gerakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang kini dikenal sebagai kelompok kriminal bersenjata KKB. Gerakan separatis ini telah berdiri sejak 1965 dan eksis hingga sekarang di Papua dan Papua Barat. Tujuan mereka adalah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
disingkat NKRI. Dalam memperjuangkan keinginannya, kelompok ini kerap melakukan tindakan kriminal yang memakan korban jiwa. Tak hanya para wanita dan anak-anak menjadi korban kebrutalan KKB. Hingga kini, KKB masih sulit diatasi karena mereka dilengkapi dengan persenjataan lengkap dan mutakhir. Mereka pun bersembunyi di wilayah pegunungan Papua dan hutan-hutan pedalaman Papua. Pada dasarnya, pelanggaran tersebut secara langsung melanggar sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Materi selanjutnya, solusi untuk mengatasi tindakan tersebut, yaitu yang pertama, membuat kerangka regulasi pencegahan konflik. Yang kedua, membuat kerangka regulasi penanganan konflik pada saat terjadinya konflik. Ketiga, membuat peraturan sebagai landasan penanganan pasca konflik. Materi selanjutnya, baik, jika ada ranting patah, kambium pohon jangan didekatkan. Jika ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.